Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifun Alfiah, mahasiswa Tadris Bahasa Inggris dari kelas TBI 2D IAIN Chandra Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal ujian tengah semester pendidikan multikultural tentang sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia dan jelaskan pendapatmu mengenai bagaimana perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi jawabannya ialah sebelumnya saya ingin mengingatkan bahwa topik ini sangat serius dan penting. Beberapa contoh kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah terjadi di Indonesia antara lain yang pertama yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks Papua. Yang meliputi penindasan terhadap aktivis hak asasi manusia, pembatasan kebebasan berekspresi, serta kasus-kasus kekerasan yang melibatkan aparat keamanan. Dan contoh kasus yang kedua yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia yang akhir-akhir ini sedang booming dan viral tentang pembunuhan suami terhadap istrinya yang dilatar belakangi oleh masalah ekonomi. Selanjutnya kasus diskriminasi terhadap minoritas agama di beberapa daerah di Indonesia, minoritas agama dan suku tentunya, yang mencakup penolakan hak-hak dasar seperti hak atas kebebasan beragama dan hak atas pendidikan. Dan contoh kasus yang terakhir yaitu kasus pelanggaran hak perempuan dan anak. Contohnya seperti kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan manusia, dan eksploitasi seksual. Jadi menurut pendapat saya, perlindungan hak asasi manusia di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Namun masih terdapat tantangan yang tentunya perlu diatasi. Pemerintah Indonesia telah mengadopsi berbagai kebijakan dan undang-undang untuk melindungi hak asasi manusia seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Undang-undang ini menegaskan prinsip-prinsip hak asasi manusia termasuk non-diskriminasi, hak atas kehidupan, kebebasan, keamanan, dan perlindungan hukum. Namun implementasi undang-undang tersebut masih belum optimal dan terdapat kekurangan dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia serta memperbaiki sistem peradilan agar dapat memberikan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia dan memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum. Untuk memperkuat lembaga-lembaga penegak hukum dalam perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tuh ada beberapa langkah yang dapat dilakukan. Antara lain, yang pertama, penyediaan pelatihan dan pendidikan, memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai kepada aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia, prosedur hukum internasional, dan standar penegakan hukum yang berlaku. Langkah selanjutnya yaitu penguatan kapasitas, meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum seperti kepolisian, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia melalui pengembangan keahlian, melalui pengembangan keahlian teknis dan pengetahuan hukum yang relevan. Langkah selanjutnya yaitu pemberian sanksi yang tegas, memastikan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia termasuk proses hukum yang adil dan transparan untuk menegakkan keadilan bagi korban. Langkah selanjutnya yaitu pengawasan dan evaluasi, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lembaga penegak hukum secara berkala untuk memastikan bahwa standar penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia terpenuhi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah tersebut secara konsisten dan komprehensif, diharapkan lembaga penegak hukum di Indonesia dapat lebih efektif
aktif dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan bagi semua individu. Jadi kesimpulan dari jawaban saya ialah dalam konteks ini kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat sipil sangat penting untuk meningkatkan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Semua pihak harus bekerja sama untuk memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati. Sekian jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.